Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik Bu Guru. Nah, sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Silakan, Pandai Made. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya Tuhan, ya Tuhan, hari ini kami akan belajar. Hari ini kami akan belajar. Semoga segala sesuatu dapat dilancarkan. Semoga segala sesuatu dapat dilancarkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa selesai. Silakan kembali duduk. Hari ini Bu Guru akan presensi dulu ya, untuk mengetahui ketidakhadiran dari teman-temannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa saja? Revanu sakit. Brigita izin. Ayu Atif sakit. Nah, berarti ada 3 orang temannya yang tidak sekolah pada hari ini. Nah, agar kita lebih semangat lagi, marilah kita tepuk PPK terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin tepuk PPK? Silakan, Hanika. Pada asana tepuk PPK. Religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Yes. Yel-yel PPK. Kami garda terdepan, Indonesia siap menyukseskan. Ya, silakan duduk. Nah, sekarang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional. Siapa yang bisa memimpin ke depan? Silakan. Ayo dia. Kita akan bernyanyi lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Ya. Pada asana satu nusa satu bangsa. Satu nusa satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Tanah bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, silakan duduk. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang Bu Guru tayangkan di depan. Coba anak-anak perhatikan gambar yang Bu Guru tayangkan di depan. Kira-kira di sini ada gambar apa? Siapa yang bisa? Ada gambar ular. Nah, apa yang dialami oleh ular pada gambar tersebut? Hafiz? Bertelur, bertumbuh, berkembang biak. Siapa lagi yang bisa? Kira-kira apa yang dialami oleh ular tersebut? Di sini kita lihat dari telur dia berubah menjadi ular. Artinya ular tersebut mengalami apa?
daun. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada kupu-kupu tersebut? Terjadi metamorfosis yang sempurna. Kita lihat di sini ada ular, kemudian ular menjadi kupu-kupu. Nah, berdasarkan pada gambar tersebut, hari ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai daur hidup hewan. Sebelumnya, coba anak-anak menuju ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Karena di sini ada 1, 2, 3 paragraf, jadi anak-anak hanya membuat 3 peta pikiran ya. Bisa dipahami itu? Tahu guru. Iya, agar anak-anak tidak salah nanti dalam mengerjakan. Untuk kegiatan yang kedua, di sini Bu Guru memiliki 5 buah gambar. Nanti anak-anak cukup memilih 1 gambar saja, didiskusikan bersama kelompoknya kira-kira yang dipilih gambar apa. Kemudian anak-anak buat daur hidupnya, digambar di sini di kolom yang tersedia, diwarnai
selanjutnya kegiatan 2. Ya, itu presentasi dari kelompok 3. Nah, itulah presentasi dari kelompok 3. Untuk kelompok lain ada yang memiliki tanggapan? Kelompok 5. Suaranya sudah keras. Suaranya sudah keras, tapi di awal-awal kegiatan satunya tidak ditunjukkan. Iya, kegiatan satunya tidak ditunjukkan. Kelompok 4. Iya, suaranya sudah keras. Nah, anak-anak, Ibu Guru beritahu cara untuk memberikan tanggapan kepada seseorang itu kita perhatikan dulu apa yang positif dari kelompok tersebut. Misalnya, hasil karyanya kita lihat, coba sudah bagus ya. Kemudian kita lihat ternyata hasil karya sudah bagus, namun ada yang masih perlu diperbaiki, yaitu saat presentasi tidak boleh membaca seperti ini, ditutupin. Jadi yang melihat tidak bisa memperhatikan hasil karyanya, padahal sudah sangat bagus apa yang dibuat. Gitu ya, di seperti ini. Coba kalau seperti ini dibaca sedikit ide pokoknya. Capung adalah salah satu spesies hewan yang sudah ada sejak 300 tahun yang lalu. Itu kan cuma satu kalimat saja, bisa dihafalkan dalam ya. Untuk selanjutnya ya, bisa? Bisa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Untuk kelompok berikutnya, Ibu Guru berikan kesempatan kepada kelompok 6. Silakan kelompok 6 maju ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Iya. Silakan bisa dimulai presentasinya. Teman-teman, saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok 6. Sebelum saya presentasikan hasil diskusi kelompok 6, saya akan memperkenalkan diri dulu. Kenalkan, nama saya Dewan, dan di sebelah saya bernama Capung adalah salah satu spesies serangga yang ada di Capung sebenarnya sudah ada sejak 305 tahun yang lalu. Pertama ada 2. Capung mempunyai 3 tahapan di dalam hidupnya. Ini pokok pada 3. Iya. Coba. Kau hidup kupu-kupu. Dia dari perut, menetas jadi ular, untuk dia berubah menjadi kepompong atau pupa, dan bertumbuhlah kupu-kupu dewasa. Iya. Setelah kupu-kupu dewasa, kemudian menjadi menghasilkan apa lagi? Menghasilkan telur kembali ya, seperti pada bagian yang telah dibuat. Jadi perputaran itulah yang disebut dengan daur hidup. Untuk kelompok yang lain ada yang memiliki tanggapan? Untuk kelompok 6. Kelompok 3. Karyanya sudah bagus dan suaranya Karyanya sudah bagus, suaranya sudah keras. Kelompok 5. karyanya sangat bagus. Karyanya sudah sangat bagus. Ya,
Ini juga gambarnya sangat rapi, presentasinya juga sudah sangat bagus. Untuk selanjutnya, catatan dari Bu Guru adalah untuk tulisannya diperhatikan agar lebih jelas dibaca. Nanti tulisan sendiri nggak bisa dibaca, itu kan repot ya. Kita berikan tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, silahkan boleh Bu Guru. Sudah, selanjutnya
sebenarnya bagaimana sih daur hidup dari hewan-hewan tersebut? Mulai dari yang pertama yaitu daur hidup capung. Coba diperhatikan. Capung juga merupakan serangga yang berkembang dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Nah, itu yang pertama. Daur hidup hewan yang pertama. Tadi anak sudah memperhatikan videonya, yaitu ada capung. Coba siapa yang bisa menyebutkan bagaimana proses dari daur hidup capung tadi? Ayo, siapa? Mulai dari apa yang pertama? Siapa yang bisa? Silakan, Nafis. Telur, kemudian menjadi nimfa tadi ya. Kemudian capung muda dan menjadi capung dewasa. Jadi dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi nimfa, capung muda, capung dewasa. Nah, sekarang coba diperhatikan berikutnya. Ada siklus hidup kupu-kupu. Telur biasanya terjadi dahulu. Setelah telur menetas, ia akan menjadi ulat. Lalu ulat berubah menjadi kepompong. Biasanya kepompong ini bergelantungan di bawah daun. Setelah itu, kupu-kupu pun keluar dari kepompong itu. Ulat tumbuh menjadi kupu-kupu yang cantik dengan sayap yang indah. Akhirnya, kupu-kupu pun mencari makan. Sekarang, dia keluar lagi di daun. Setelah menjadi kupu-kupu, ia pun akan bertelur lagi. Itu dia siklus hidup kupu-kupu. Nah, itu siklus hidup yang kedua, yaitu kupu-kupu. Siapa yang bisa menjelaskan kembali siklus hidupnya? Rangga. Telur, Mulai dari telur, ulat, kemudian kepompong, dewasa. iya, kupu-kupu dewasa. Jadi dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi ulat, kepompong, dan berubah menjadi kupu-kupu. Itulah proses dari daur hidup kupu-kupu. Nah, selanjutnya ada proses daur hidup belalang. Coba diperhatikan.
Ya, gagasan utama dari suatu paragraf. Misalnya di sini ada sebuah paragraf. Jadi kita baca dulu dengan baik paragrafnya agar kita mengetahui ide pokoknya apa. Biasanya ide pokok itu terletak di mana? Siapa yang tahu? Andika? Awal paragraf atau di akhir paragraf? Iya, di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, jadi kuncinya untuk menemukan ide pokok itu kita harus membaca paragrafnya dengan baik dan teliti ya. Untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada. Jika tidak, Ibu Guru ingin bertanya kepada anak-anak mengenai kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan dari pagi hingga saat ini kita sudah belajar apa saja? Yuna? Hidup hewan. Mengenai dalam hidup hewan. Yang lain? Mengenai ide pokok. Lagi? Mengenali hewan. Mengenali hewan. Informasi dalam paragraf. Iya, mengenai informasi penting yang terdapat pada paragraf. Tadi anak-anak di kegiatan tersebut di LKPD anak telah membuat apa saja? Pikiran, Membuat peta pikiran, doa,
Nah, sekarang silakan anak-anak isi lembar refleksi untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman anak-anak tentang pembelajaran hari ini dan kira-kira apa saja yang masih anak-anak perlu tingkatkan di pembelajaran berikutnya ya. Silakan anak-anak jawab dengan jujur. Misalnya jawab pertanyaan pertama, apa yang paling saya kuasai setelah pembelajaran hari ini? Dari materi-materi keseluruhan, apa saja yang sudah anak kuasai, dituliskan materinya. Kemudian yang kedua, yang belum dikuasai, yang masih ingin dipelajari berikutnya bisa diisi juga. Ketiga, apa hal yang masih membingungkan? Yang membuat anak-anak bingung itu misalnya apa? Dituliskan. Anak pada saat menjawab lembar refleksi ini tidak perlu bingung dan melihat hasil pekerjaan orang lain, karena apa yang kita bingungkan belum tentu orang lain juga sama. Jadi refleksi diri sendiri ini tidak ada nilainya. Guru hanya ingin tahu apa yang kira-kira anak masih perlu pelajari. Seperti itu saja. Kamu pendek boleh. Tema 5, subtema 1, pembelajaran kelima ya. Tema 5, subtema 1, pembelajaran kelima. 515 ya. 18. Itu udah benar. 18 November 2022. Emang pendek? Iya. Apakah sudah selesai? Silakan dikumpulkan juga di depan satu. Dioper ke depan. Nah, jadi keseluruhan pembelajaran sudah kita lalui dengan baik. Untuk kegiatan belajar berikutnya, kita masih ada di tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-6. Jadi silakan anak-anak baca-baca lagi di rumah bukunya untuk lebih memahami materi. Sekarang silakan anak-anak rapikan dulu alat-alat tulisnya, dimasukkan ke dalam tas. Jika sudah rapi, kembali duduk dengan baik di posisi anak-anak yang semula. Sudah. Nah, karena sudah rapi, marilah kita nyanyikan sebuah lagu daerah, lagu Bali. Mau nyanyi lagu apa kita hari ini? Meong-meong boleh. Kita nyanyi meong-meong ya. Siapa yang bisa memimpin ke depan bernyanyi meong-meong? Coba